Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Marhaban alal bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Selamat datang wahai yang dilahirkan, salawat dan salam atasnya penghulu Nabi Muhammad pada zaman ke zaman. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin zaman ila zamani. Kuzlana bi barakatihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Ya Allah, raihlah kami dengan berkah Nabi kami, salawat dan salam kepada penghulu Nabi Muhammad sejak penciptaan alam hingga akhir hidup ini. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bisalam ila zamani. Ighfir lana junubana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi qatratil mai. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan salawat dan salam kepada penghulu Nabi Muhammad pada setiap tetes air. Allahumma alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Nawir lana binurihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fil waqti wal yaumi. Cahayailah kami dengan cahaya Nur Muhammad, dengan salawat dan salam kepada penghulu Nabi Muhammad pada setiap waktu dan hari. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman
ila jamani a'id lana bifadlihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bi adadil makhluki. Kuatkanlah kami dengan karunia-Mu, padanya dengan salawat dan salam kepada penghulu Nabi Muhammad pada sebanyak hitungan makhluk. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Kumpulkan kami dengan kedekatannya, dengan salawat dan salam atasnya, penghulu Nabi wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajal majlis waliman anfaqa fi hajal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah melindungi kita dari segala bencana, musibah dan fitnah. Semoga Allah selalu mencurahkan pertolongannya kepada kita, minnah dan padilahnya kepada hidup kita, diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, tetangga-tetangga kita, handai taulan kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rahmat itu bagi yang masih hidup sampai sekarang dan setelah kematian mereka. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Guru Tarmiji yang hadir pada hari ini, Guru Mulyadi, Guru siapa lagi nih, Guru yang lain yang hadir pada malam ini, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kehadiran pian ini Allah mentazalikan kepada pian sebagai perwajahan akhirat kelak, perwajahan orang-orang yang masuk surga tanpa hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia, minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani mengisahkan bahwa wa aljamuha bisyukri ala ni'amih. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, seberapa persen dia mengetahui nikmat Allah itu, maka seberapa persen itulah orang itu mampu bersyukur, tidak mungkin lebih. Lalu orang-orang yang pandai bersyukur itulah Syekh mengingatkan, menjamin, fa ija tahaqqaq zalika minkum ja'atkum karamatullahi azza wa jalla. Orang-orang itu akan Allah datangkan kepada mereka karamat dari Allah, kemuliaan dari Allah. Orang itu pasti bakaramat.
Jadi orang yang pandai bersyukur pasti bakaramat. Wa izzahu, dan Allah akan memberikan izzah, kemuliaan kepada orang tersebut. Wa jannah, wa jannatu, dan surganya. Subhanallah, di dunia wal akhirat, surga diberikannya di dunia dan akhirat. Bagaimana maksud karamah Allah itu kepada orang yang pandai bersyukur itu? Timbul pertanyaan lagi, bagaimana bentuk karamah itu? Salah satu karamah itu ialah istiqomah di dalam beragama. Istiqomah, tetap lazim istiqomah. Istiqomah itu artinya tetap pendirian kepada Allah, tetap tauhid, tetap beramal-amal soleh, tetap memegang syariat, tetap pian duduk di majelis ta'lim ini. Itulah bukti karamah pertama itu. Yang kedua, karamah yang diberikan Allah kepada orang itu adalah ijahnya, kemuliaan dari Allah untuknya. Pertanyaan yang timbul, bentuk karamah ijah yang bagaimana, bentuk karamah kemuliaan yang bagaimana diberikan diberikan Allah kepada orang tersebut? Timbulnya yang disebut dengan yakinan shadiqan, keyakinan yang benar tentang Allah. Yakin Allah memberikan kebaikan kepadanya. Misal keyakinan itu tumbuh berkembang, bukan hanya keyakinan tentang pasti hari akhirat, takdir Allah, keyakinan tentang adanya Allah dan Rasulnya, tapi keyakinan surga juga, tetapi juga yakin apa saja dalam hidup ini Allah membantunya. Misal pian sedang dalam keadaan kemiskinan, kesusahan, tetap saja yakin terus pian diberikan Allah kemudahan dalam urusan pian. Pian tetap yakin Allah akan menolong pian. Pian tetap yakin bahwa Allah bersama pian. Itu namanya ijah. Bila itu sudah ada di hati tetap terus, maka pian dapat namanya ijah dari Allah. Ijah itu kemuliaan, tapi juga di dalamnya ada kekuatan. Kekuatan itu menjadi keyakinan pian. Tidak tergoda dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ini, tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Malam minggu ramibana di Duta Mall jar, tatap ke majelis taklim. Nah, ada jukung hias jar di muka masjid raya, tatap ke majelis taklim. Nah, ayo, subhanallah, masya Allah. Bo melihat laki pinak kere banar, bilang pinak ada masa depan, laki kuning jar. Wah, ya misal. Tapi itu kan menurut orang. Tapi tetap si ibunya yakin, inilah jodoh yang dipilihkan Allah kepadaku, inilah yang terbaik. Pasti ada di balik hikmah di dalamnya, pasti kenyamanan akan terjadi di dunia dan akhirat. Yang ketiga, orang yang melazimkan syukur akan mendapatkan, ujar Syekh, apa itu? Wa jannatahu, dia akan mendapatkan jannah dari Allah, surga. Di akhirat kah guru jannah tuh kada di dunia ada juga jannah. Banyak malah jannah di dunia ini, ada nang berjualan pisang goreng, ada berjualan baju di pasar. Ya kah? Berarti jannah ada di dunia guru lah. Iya betul. Jannah itu ada di dunia. Pak kebetulan guru bini ulun namanya Jannah. Nah, apalagi tuh. Tapi yang dimaksud jannah di sini surga dunia dan surga akhirat. Orang-orang materialistik itu, apakah dia beriman kepada Allah atau tidak? Ya? Materialistik adalah orang-orang yang mengagungkan materi. Materi itu nang jauhir-jauhir nang memberi kenikmatan. Misalnya puas nikmat menonton film, itu nikmat dunia ngarannya. Puas nikmat mendengarkan lagu apa cinta kan di TV. Oh, pos bana aku jarang lihat lagu nih. Itu namanya kenikmatan do. Kepuasan nonton main bola rame benar. Wah, Arab Saudi lawan Indonesia. Oh, rame benar. Misalnya kalah orang Arab, malah ada tertinjak kepala orang Arab, kepala orang Indonesia, puas bana hati.
wah biasa kita kalah aja, ini menang aja. Padahal lain sini, lain main orang nang main. Cuma himo itu namanya kebahagiaan materi, materialistis. Ya, kembali materi. Bahagia berkendaraan baru itu bahagia benar. Itu namanya kebahagiaan duniawi. Nah, yang dimaksud orang yang pandai bersyukur adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa ada materinya. Meskipun tidak ada materinya, tapi dia bahagia. Sugih kada sidin, sugih tidak sidin, apalagi sugih lah. Ini yang tidak sugih harta aja, dia pasti bisa tersenyum, masih bersemangat hidupnya, kayaknya hidup ini indah sekali, masya Allah. Ibu-ibunya masih senang, masih bisa bercanda gurau dengan orang lain. Padahal darah tinggi sidin. Misalnya lah darah tinggi, padahal sakit kepala mbak Nona. Karena ada tipsnya supaya kita melawan darah tinggi atau apalah. Nah, kita apa namanya nih, bahagia tetap hati. Oh iya, bilang tiap minggu bawa urut aja awak. Ya kalau lah kesakitan awak ya urut, tapi tetap bahagia sih. Ada ya sakit sedikit-sedikit tapi tetap bahagia. Bahagianya kenapa? Ada rasa terngiang, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, Allah itu ada membisikkan kepada si hambanya melewati para malaikat. Tatanazzalul malaikah, malaikat berbisik. Berbisik ini kadang kayak berbicara, itu ada perasaan timbul. Perasaan di ruh itu ada timbul perasaan. Hendak tahu ruh itu perasaan pian lah. Ruh bukanlah perasaan, perasaan bukanlah ruh, tapi yang pian dapat menghubungkan diri pian pada ruh itu adalah rasa pian. Perasaan bahagia wa tatanazzalul jatuhan malaikat alla taqafu wa la tahjanu. Jangan takut, jangan gundah gulana hidup di dunia ini. Wabsiru bil jannatil lati kuntum adun. Pasti ya malaikat nanti Allah memberimu surga yang dijanjikan. Subhan, bergembira aja, gembira hati, tidak pesimis. Nah, kalau orang pesimis tuh kayak apa? Ya nang bingung tuh. Orang beli kendaraan baru, kita masih kendaraan buruk, masih nang tahun 70 kan, nang tahun 80. Tetep ayo sakit hati bila ada kendaraan baru lewat di samping. Wah, tuh bisa korupsi tuh jar kendaraan tuh ya. Ada lagi kendaraan baru lewat tuh ya. Wah, itu bisa pinjaman ya kendaraan tuh ya. Nah, orang kakak itu aja hidup. Itu namanya orang yang sakit hati, orang yang merista hatinya. Kalau yang tadi bang kendaraan tahun 70, tahun 80 kan kendaraannya lambat, bahagia, syukur aku jan. Nang si A tuh pang dia berjalan batis saja. Ada si kawanku nang lain bersepeda, hanya jalan aku bersepeda motor, syukur bana alhamdulillah. Nah, menikmati sepeda motor tuh. Mogok 5 kali ada bila berjalan ke Palima situ. Membawa bini pulang, masya Allah. Makasihan bini tongot melihat laki. Membaiki kendaraan, memacul gusi, melepaskan gusi yang lah. Subhan. Tapi senyum, si suami senyum. Si istri anak bemamai melihat suami bina senyum-senyum, ada jadi bemamai suami, ada jadi marah-marah. Ya lah, subhan. Itu namanya jannah. Itu namanya surga sudah didapatnya di dunia. Atau dengan bahasa lain, tanda dia akan mendapatkan surga di akhirat. Subhanallah. Falazimuhu bisyukrillah ala ni'amillah. Maka orang itu disebut dengan orang yang melazimkan syukurnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa rahasia lagi lima ma'rifatillah, perasaannya melihat terus dengan Allah aja wajalah. Yalah, dihubungkan dengan ma'rifatullah. Kenapa jadi begitu? Keyakinannya dia melihat surga itu sudah di hadapannya. Ada orang beritahu kepada pian. Ada seorang bapak, datanglah anaknya yang jauh, lalu memberitahu kepada bapaknya, bah ja anak nih, pian bahai ulun masukkan tahun ini pian naik haji, bahai pian sudah ulun masukkan berapa tahun yang silam, pian tahun ini kau naik haji.
Haji plus bae pian berangkat lawan mama. Nah, kayak apa pian? Padahal pian ini belum naik haji lagi. Bahagia enggak pian? Bahagia. Saat itu seolah-olah Ka'bah itu sudah di hadapan muak ada. Pas sembahyang Allahu Akbar di hadapan Ka'bah sudah. Padahal belum berangkat naik haji. Bu. Nah, kayak itu boy. Jadi jangan kecewa bila pian belum naik haji. Karena haji itu manistata ilaihi sabila. Orang yang diizinkan Allah bisa naik haji. Ulun pakai sahaji itu kada menyedihkan pian belum naik haji belum. Sabar saja. Kalau Allah tidak memberikan waktu untuk haji, tidak bisa. Makanya tidak semua orang kaya bisa naik haji. Tidak semua orang miskin tidak bisa naik haji. Nah, itu soal izin Allah. Berusaha menabung sudah, karena tak ambil pulang, tak cicil pulang. Nah, apa kan bayari anak sekolah kah? Tak ambil pulang tabungan. Apabila juga sekalinya di akhirat nanti biar. Atau diberi Tuhan mimpi naik haji, melihat Ka'bah, nah, melihat keindahan Ka'bah, rasa bahagia. Nah, alhamdulillah, itu tanda-tanda banyak cara Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Ya gulam, istahid an la yabqa syai'un fid dunya tuhibbuhu. Karena itu jangan sampai istahid, bersungguh-sungguhlah kamu an la yabqa syai'un fid dunya, bahwa kamu meyakini tidak akan kekal hidup di dunia ini. Antuhibbuhu, untuk mencintai dunia ini. Artinya bila pian ingin bahagia, jangan cinta kepada dunia. Memandang boleh, melihat boleh, menikmati dunia boleh, tapi jangan dicintai. Subhanallah. Lebih baik mencintai Allah dan Rasulnya yang maha kekal. Allah yang maha kekal, kita akan bersama Allah dan Rasulnya, insya Allah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisbah sangga batis, sembah sujud sambil menangis. Mun ingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya, seperti lagi halusku duduk manis basangga batis, sembah sujud sambil menangis, mengingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas